Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai materi peranan mendengarkan dalam komunikasi. Sebelum saya menyampaikan materinya, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok 7. Yang pertama ada Zikra Zalfa Zuwaria, ada Musdalifah Pratiwi, Oktaviani Fadila, Riza Maulia, Syafira Maulida, dan saya sendiri Sofa Mayasaro. Nah, di sini ada definisi dari mendengarkan. Kita sudah mendengar bahwa dalam komunikasi ini tuh kita mendengarkan apa yang disampaikan si pembicaranya ini. Biasanya tuh dalam mendengarkan itu seperti mendengarkan televisi, mendengarkan radio, seminar, dan lain-lain. Nah, apa sih itu arti dari mendengarkan? Yaitu suatu orientasi penerima terhadap proses komunikasi. Nah, pada proses mendengarkan ini, kita dapat memahami ide dalam informasi yang disampaikan seseorang atau komunikatornya, baik secara lisan maupun non-lisan. Karena komunikasi ini melibatkan sumber dan penerima, biasanya tuh apalagi dalam dunia bisnis ya, kita memandang mendengarkan itu sebagai sesuatu yang kritis sebagai keberhasilan suatu pekerjaan. Nah, pada proses mendengarkan ini dapat membantu dalam melakukan umpan balik ataupun memberikan tanggapan gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, dalam mendengarkan ini ada juga yang menyimak komunikasinya gitu, yang terdiri atas peranan yang dimainkan si penerima dalam proses komunikasi. Dalam menyimak ini kita dapat menguasai informasi yang disampaikan si pembicaranya tersebut. Kita dapat memahaminya, menghayati pesan-pesan, ide gagasannya, dan lain-lainnya. Nah, adapun tujuan dari mendengarkan ini yaitu untuk mengidentifikasikan sesuatu yang diinginkan oleh seseorang dan sesudah mengikuti suatu pesan atau informasi tertentu. Nah, dalam mendengarkan kita dapat menyimak, memahami, mengingat pesan-pesan yang disampaikan si komunikatornya ini, terus yang disampaikan si pembicaranya tersebut. Nah, di sini ada peran mendengarkan dalam komunikasi. Yang pertama ada perbedaan mendengar dan mendengarkan. Yang kedua, syarat mendengarkan secara efektif. Yang ketiga, hambatan mendengarkan secara efektif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mendengarkan. Yang kelima, teknik mendengarkan yang efektif. Yang keenam, beberapa jenis menyimak. Yang pertama ini ada perbedaan mendengar dan mendengarkan. Mendengar ini tuh biasanya berbeda sama mendengarkan. Setiap hari tuh kita mendengar berbagai macam suara, seperti suara kucing, suara televisi, radio, dan lain-lainnya. Namun tidak semua suara yang kita dengar itu sama. Mendengarkan itu lebih sulit daripada mendengar. Nah, perbedaan dari mendengar dan mendengarkan ini, yang mendengar ini merupakan permulaan dari proses mendengarkan. Untuk mendengarkan diutuhkan perhatian pendengar kepada suara yang didengar, sedangkan mendengarkan ini disebut juga seperti menyimak komunikasi yang disampaikan. Dia merupakan proses mendengar dengan seksama, memperhatikan, memahami, mengevaluasi, dan menanggapi pesan-pesan yang disampaikan si pembicaranya tersebut. Kemampuan komunikasi ini menurut para eksekutif dalam lingkungan bisnis ialah mendengarkan. Ada juga yang mengatakan mendengarkan itu suatu aktivitas tunggal, tetapi para mendengar ini tuh melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan dan berkaitan dengan upaya mereka yang berfungsi sebagai penerima dalam proses komunikasi. Nah, di dalam mendengarkan ini ada beberapa aktivitasnya. Yang pertama memperhatikan si komunikatornya menjelaskan bahwa pesan-pesan yang disampaikan kita harus memperhatikannya, memahaminya. Lalu yang kedua menafsirkan, yaitu memahami pesan sesuai dengan penilaian, ide, harapan, dan pengalaman pribadi. Yang ketiga mengingat. Yang keempat mengevaluasi. Yang kelima serta memberi tanggapan.
Nah, salah satu langkah yang membutuhkan sedikit usaha pada pihak penyimak ini yaitu mendengarkan, karena mendengarkan itu merupakan suatu kegiatan penerima suara. Mendengar ini merupakan syarat penting untuk melakukan penyimakan. Nah, yang kedua ini ada syarat mendengarkan efektif. Yang pertama, ada intensi untuk mendengarkan. Yang kedua, menguasai bahasa yang dipergunakan pembicara. Yang ketiga, memisahkan inti dan bunga pembicaraan. Yang keempat, mengingat inti pesan yang dibicarakan. Yang kelima, memberikan reaksi terhadap pesan-pesan yang diberikan. Yang keenam, menyaring intisari pembicaraan, termasuk membedakan fakta dan opini pembicara. Nah, yang ketiga ini ada hambatan mendengarkan secara efektif. Yang pertama ada hambatan mental, yaitu yang timbul dari benak atau di dalam diri audiens. Adapun alasannya, yang pertama tertangkap masalah lain di luar konteks pembicaraan. Yang kedua, harapan berbeda dengan sisi pembicaraan, misalkan yang diharapkan si pendengar itu sesuai sama yang diharapkan mereka gitu. Lalu yang ketiga ada sikap tidak kondusif terhadap topik yang dibahas. Yang keempat, kebiasaan mendengarkan yang kurang mengumpulkan. Yang kelima, ingin ikut mengutarakan pendapat. Yang keenam, kelebihan fisik. Nah, yang kedua ada hambatan fisik. Hambatan ini datang dari luar pendengar. Yang pertama ada suhu udara ruang pertemuan yang kurang mendukung. Misalkan di dalam satu ruangan itu panas gitu, jadi pertemuan itu kurang mendukung gitu. Yang kedua ada adanya gangguan suara. Misalkan di dalam saat kita berkomunikasi ada gangguan suara yang berisik gitu, jadi pesan yang disampaikan ke kita itu kurang jelas gitu. Lalu yang ketiga adanya gerakan yang tidak diharapkan. Yang keempat, jarak dari pembicara yang terlalu jauh. Nah, pada komunikasi jaraknya jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh tidak kurang jelas gitu saat penyampaian komunikasi. Di sini ada alasan mendengarkan atau menyimak tidak efektif, yaitu ada alasannya. Yang pertama, hasrat berbicara sendiri, bukan mendengarkan. Nah, biasanya itu bagi sebagian orang mendengarkan itu sulit ya. Lalu yang kedua, ingin dihibur. Nah, pada saat pembicaraan berlangsung, kadang seseorang itu dalam keadaan sedang banyak pikiran, dia mengambil alih mendengarkan. Dia sendiri adalah orang yang ingin dihibur. Oleh karena itu, dia tidak konsentrasi dalam mendengarkan komunikasi atau informasi. Jadi yang ketiga ada prasangka. Terkadang orang tidak mendengarkan orang lain karena dia mempunyai prasangka dengan lawan bicaranya. Nah, dalam bicaranya itu sudah membayangkan hal yang buruk itu kepada si pembicara atau lawan bicaranya ini. Lalu yang keempat ada menyimak dengan tidak kritis. Kadang orang tampak mendengar orang lain bicara, padahal sebenarnya tidak. Hal ini karena dia hanya mendengar, tidak menyimak dengan tidak kritis, sehingga nggak ada proses kerja otak yang berarti saat seseorang mendengar dengan tidak kritis. Lalu ada banyaknya gangguan, yaitu pada saat pembicaraan membuat lawan bicaranya itu tidak bisa menaruh konsentrasi yang penuh atas si pembicara. Lalu ada rasa takut pada materi yang sulit. Nah, lawan bicara ini memiliki rasa takut terhadap sisi pertemuannya, karena dia merasa underestimate terhadap dirinya sendiri. Dia tuh merasa materi pembicara itu sulit bagi dirinya. Lalu yang keempat ini ada meningkatkan kemampuan mendengar, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan mendengar dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama ada peningkatan sikap mental untuk memperkuat kemampuan mendengar dengan baik. Kedua, menuntut kebiasaan mendengar yang baik untuk mengatur posisi duduk, diatur dalam posisi yang nyaman untuk mendengar. Nah, selain kemampuan di atas, kemampuan mendengar dapat ditingkatkan dengan mengembangkan kebiasaan secara sadar yang membedakan antara pendengar yang efektif dan tidak efektif. Yang dapat dilakukan ada beberapa cara, yaitu mengetahui kelebihan pembicara dan sukses, bersikap netral agar dapat mengurangi dampak emosional, mengatasi gangguan dengan menutup pintu atau jendela, mendengar konsep pokok pembicaraan, meninjau ulang pokok pembicaraan. Di sini ada umpan balik terdiri dari
pesan verbal dan non-verbal yang disampaikan baik dan standar atau tidak merespon komunikasi dari pihak lain. Nah, umpan balik ini ada dua, yaitu umpan balik evaluatif dan umpan balik non evaluatif. Nah, umpan balik evaluatif ini respon yang diungkapkan pada seorang memberikan penilaian atau sesuatu yang dibicarakan. Umpan balik ini cenderung menyebut perilaku yang bersifat tetap selama perilaku tersebut bergerak sesuai dengan arah perilaku yang sebelumnya. Nah, jenis ini bersifat korektif yang berfungsi untuk mencegah perilaku komunikator atau pembicara tidak diharapkan. Lalu yang kedua ada umpan balik non evaluatif, bersifat tidak diungkapkan secara terbuka pada tindakan pembicara atau komunikator, melainkan diterapkan pada saat seseorang ingin mengetahui lebih banyak tentang perasaan orang lain tersebut untuk merumuskan pendapatnya tentang suatu objek tertentu. Nah, umpan balik ini sebagai sesuatu yang positif, yaitu sikap lawan komunikasi semakin percaya sama orang lain. Nah, umpan balik ini memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengatasi sendiri permasalahannya yang dihadapi ini untuk menghadapi solusi. Nah, yang kelimanya adalah teknik mendengarkan yang efektif. Yaitu ada monolog, komunikasi yang mencoba memaksa, memanipulasi, menakutkan, memperkenalkan, menipu, dan mengeksploitasi. Sedangkan dialog yaitu komunikasi yang ditandai kualitas kebersamaan, kemurahatian, keterbukaan, kejujuran, spontanitas, keterangan, tanpa kepura-puraan, maksud yang sudah dimanipulasi dan memiliki tanggung jawab. Yang keenam, ini ada beberapa jenis menyimak. Yang pertama, ada menyimak yang menyimak hal-hal yang menjadi senang atau bahagia, misalkan mendengarkan musik yang senang, jadi kita itu merasa bahagia. Terus yang kedua ada menyimak secara diskriminatif, yaitu menyimak untuk memahami situasi dalam kelas, di kantor, atau yang sedang melakukan presentasi, memberikan informasi kepada mahasiswa. Yang ketiga adalah menyimak secara kritis, yaitu menyimak dengan menyelidiki materi tersebut seperti analogi, contohnya itu statistik dan kesaksian atau kutipan. Yang keempat, menyimak dan empati, menyimak dengan merasa terlibat, tidak menghakimi, menilai, atau mengkritik, tetapi cenderung menerima, memaafkan, dan memahami. Sekian dari presentasi kelompok 7. Terima kasih.